kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Jadi pada video kali ini saya akan coba membahas sebuah film yang berjudul Universal Soldier: Day of Reckoning, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam dari seorang pria atas kematian anak dan istrinya yang telah dihabisi dengan cara yang amat sangat sadis. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa panjang lebar lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada suami istri yang sedang terlelap tidur. Tak lama setelah itu, seorang anak masuk ke kamar mereka lalu mengatakan bahwa di luar banyak orang. Saat itu sang ayah yang sedang tertidur pun segera mencuci muka untuk melihat apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Dan pria ini bernama John. Ketika John membuka ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria dengan topeng hitam yang langsung memukul kepala John menggunakan besi. Setelah itu, salah satu pria membuka penutup kepalanya, lalu John bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pria tersebut tak menjawab apapun lalu secara langsung menembak istri John tepat di kepalanya. Bahkan tak hanya itu saja, pria tersebut juga melakukan hal yang sama kepada putri kesayangan John. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit, di mana memperlihatkan John yang baru tersadar kembali setelah mengalami koma. Dan akibat dari kejadian itu, kini John harus mengalami sedikit lupa ingatan. Saat itu juga, ada seorang agen FBI yang bernama Gorman, yang hendak menanyakan tentang kematian anak dan istri John. Dan diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux, yang merupakan mantan tentara Amerika yang menentang pemerintahan Amerika, dan menjadi ketua dari kelompok teroris. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Magnus, seorang tentara pasukan khusus yang sudah lama dipecat. Sementara itu terlihat John yang sekarang sudah pulih, dan hendak pulang dari rumah sakit tersebut. Namun saat tiba di rumah, ia teringat kembali tentang kenangan bersama istri dan anaknya, yang telah dibunuh Lux. Di tempat lain terlihat Magnus yang akan menghabisi wakil ketua kelompok teroris bernama GR. Alasan Magnus memburu mereka karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Sampai ia pun langsung membantai orang-orang yang pada saat itu ada di sana. Setelah menghabisi semua anak buah GR, kini ia pun harus berduel dengan GR. Namun, GR yang memang sangat kuat mampu melumpuhkan Magnus, lalu memasukkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintahnya. Sampai GR pun memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya. Kembali lagi kepada John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seorang pria bernama Isaac, yang mengaku sebagai temannya. Namun, John yang memang sedang mengalami hilang ingatan, tentu ia tidak mengingatnya sama sekali. Kemudian Isaac menyuruh John untuk menemuinya, karena ia sedang dalam masalah besar. Hingga akhirnya, John pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana John menemukan Isaac yang sudah tewas mengenaskan. Di sana John juga menemukan sebuah kartu, yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk ke sebuah klub malam. Lalu, sesampainya John di klub malam itu, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Sarah, yang sepertinya sudah mengenali John. John yang memang ingin ingatannya kembali pulih pun berusaha mendekati Sarah untuk mencari informasi. Namun, saat itu Sarah menolak dan menghindar dari John. Tak lama setelah itu saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus yang secara langsung memasukkan sesuatu ke pundaknya. Hal tersebut sengaja Magnus lakukan agar John terhipnotis dan ikut bergabung bersama dengan kelompoknya. Namun karena hipnotis itu menampilkan ketua teroris yaitu Luck,
tentu saja membuat John tidak terpengaruh. Sampai akibat dari kegaduhan tersebut, kini John pun harus diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu John mengikuti Sarah ke apartemennya untuk meminta Sarah memberitahu memulihkan kembali ingatannya. Namun, tiba-tiba saja Magnus datang untuk menghabisi John dan melakukan hal ini. Akibat dari pertarungan yang sangat brutal itu, membuat tangan John harus tertebas. Namun, saat John terpojok, Sarah mencoba membantu John sampai John membalas menebas kaki Magnus. Di tempat lain terlihat GR dan Lux yang sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah. Sementara itu, di sebuah penginapan John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Saat itu Sarah menjawab jika dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Namun pada suatu malam John dipukuli oleh satu kelompok hingga tak sadarkan diri, dan kemudian mereka membawa John. Keesokan harinya ketika Sarah akan membawa John ke sebuah tempat, tiba-tiba saja Magnus datang kembali dan menabrak mobil John sampai terguling. Sampai saat itu mereka pun harus berduel dengan sangat brutal. Meskipun awalnya mereka terlihat sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus. Setelah itu John dan Sarah pergi ke sebuah tempat di tengah hutan. Lalu, John meminta Sarah untuk mengeluarkan alat yang telah ditanamkan oleh Magnus di pundaknya. Dan ternyata itu adalah sebuah alat untuk menghipnotis seseorang agar mau mengikuti kelompok teroris itu. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi, sementara John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana. Dan diketahui jika sungai itu adalah jalan untuk menuju markas teroris tersebut, sampai tiba-tiba John dijemput oleh seseorang yang akan mengantarkannya ke markas teroris itu. Sesampainya di sana John langsung disambut oleh seorang dokter yang akan memeriksa fisiknya. Namun faktanya, saat itu John akan dihapus semua ingatannya agar John tunduk kepada Lux selamanya. Namun ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja John mengamuk karena teringat kembali dengan kenangan bersama istri dan anaknya. Sampai John pun harus berhadapan langsung dengan sang wakil ketua yaitu GR. Meskipun pada awalnya John sempat terpojok, namun karena dendam di hati John yang sangat membara, ia pun terus mencoba melumpuhkan GR. Hingga pada akhirnya John berhasil membunuh GR dengan sangat sadis. Setelah itu John pun melanjutkan untuk menemui sang ketua yaitu Lux. Sampai pertarungan yang sangat brutal pun harus terjadi. Sebelum Lux tewas, ia sempat menjelaskan bahwa John sebenarnya adalah seorang tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan, dan pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh. Bahkan, pemerintah juga sengaja memasukkan memori ke otak John yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan, yaitu dengan merubah ingatan John yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Padahal kenyataannya, John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Namun karena tidak percaya dengan semua perkataannya, John pun akhirnya menghabisi Lux. Setelah itu anak buah Lux menghampiri John, dan menganggap bahwa John adalah ketua baru.
Setelah kejadian itu terlihat agen Gorman yang mendatangi John untuk mengapresiasi karena John telah menghabisi kelompok separatis seorang diri. John pun kemudian bertanya mengenai dirinya yang diprogram pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Lalu, Gorman pun menjelaskan kalau semua hal itu memang benar. Selain itu, ingatan John yang seolah-olah keluarganya dihabisi oleh Lux adalah sebuah settingan. Dan hal itu sengaja dilakukan agar John dapat memberantas semua separatis tanpa harus diperintah. Namun, John yang tak terima dengan kenyataan itu, secara langsung menghabisi agen Gorman. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.